Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Di pagi yang cerah, sedikit mendung, pagi ini kita sedang berduduk santai sambil membaca sebuah manuskrip, sebuah karya ilmiah yang sangat luar biasa sekali dari seorang ulama Nusantara yang namanya tidak asing lagi bagi kita semuanya, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantan. Syekh Nawawi, beliau mengarang satu kitab, yaitu di antara kitab yang beliau karang adalah kitab Ibrizudani fi Maulidi Sayyidina Muhammad As-Sayyidil Adnani. Dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang keagungan-keagungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperkuat dengan dalil-dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Penasaran apa sih isi kitab ini? Nah, sedikit saya ceritakan. Dalam kitab Ibrizudani karya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini, Syekh Nawawi menceritakan bahwa ketika Allah pertama kali menciptakan makhluknya, yaitu nurnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian setelah beliau wujud, setelah beliau hadir, cahaya baginda Rasul itu dipindahkan kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Setelah Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, di dalam dirinya ada nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat mengatakan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, wa tunadihil malaikah, malaikat memanggil Nabi Adam, ya Adam, qad hawaita fakhrasu, engkau telah diliputi oleh keagungan wahai Adam. Itu baru cahayanya saja yang nempel di Nabi Adam. Nabi Adam sudah menjadi orang yang sangat luar biasa. Kemudian cahaya baginda Rasul ini Allah turunkan dari Nabi Allah Adam ke Nabi Allah Sid, dari Nabi Allah Sid ke Nabi Allah Idris, dari Nabi Allah Idris sampai berikutnya kepada Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, laknatullah, beliau selamat tanpa sehelai rambut pun, rambut beliau terbakar. Dan itu diantaranya karena di dalam diri Nabi Allah Ibrahim itu ada cahayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat yang sangat panjang sekali, ya. Dan kita singkat bagaimana cahaya nur Kangjeng Nabi Muhammad ini oleh Allah dipindahkan sampai saatnya tiba di ayahanda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Abdullah. Sahabatku sekalian, Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, itu punya 10 anak laki-laki. Dari 10 anak laki-laki itu, yang paling indah, yang paling hebat, yang paling top adalah ayahnya Rasul, Sayyid Abdullah. Beliau itu paling hebat, paling gagah, paling sempurna, kholqan wa khuluqan, baik itu akhlaknya maupun budi pekertinya. Sehingga dengan kerupawanannya, dengan ketampanannya, dengan kegagahannya, dengan budi pekertinya yang luhur, ini menarik perhatian masyarakat, terlebih para kaum perempuan. Ini diceritakan oleh Syekh Nawawi dalam kitab ini, Ibrizudani fi Maulidi Sayyidi Muhammad As-Sayyidil Adnani, bahwa perempuan-perempuan Mekah pada saat itu mereka tidak bisa berjauhan dari Sayyid Abdullah, saudaraku sekalian. Kata Syekh Nawawi, diceritakan wakana ya tatoyabna, mereka selalu berhias,
perempuan-perempuan banget, ada yang pakai lipen, ada yang pakai bola-bola, ada yang pakai wangi-wangian yang semerbak luar biasa. Dan mereka tidak tahan berjauhan dari Abdullah, selalu ingin berdekatan dengan Said Abdullah. Dan ternyata hal ini membuat resah Said Abdullah. Ya, kalau setiap hari, wah, kalau dengan kita bagaimana itu? Kayaknya kita nyaman, tapi tidak dengan Said Abdullah, saudaraku sekalian. Lantas beliau menceritakan hal ini kepada ayahandanya, yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Apa kata Sayyid Abdul Muthalib mendapatkan curhatan dari anaknya itu? Ya, wahai anakku, kata Sayyid Abdul Muthalib, andaikan engkau tidak merasa enak atau engkau merasa resah dengan kelakuan-kelakuan perempuan-perempuan yang ada di tanah atau yang ada di Mekah pada saat itu, maka carilah tempat yang membuatmu merasa tenang. Akhirnya Said Abdullah diperintahkan oleh ayahnya untuk berburu. Dan tahu dengan siapa beliau berburu? Berburu beliau ternyata ditemani oleh ayahandanya Siti Aminah radhiyallahu anha, yaitu Sayyid Wahab. Ini kisah menarik sekali. Ketika di perjalanan sampai di tempat perburuan antara Sayyid Abdullah dengan Sayyid Wahab, kedua manusia hebat ini bertemu dengan Askarul Yahudi, ketemu dengan orang Yahudi, ya, rombongan orang Yahudi yang mereka pada saat itu membawa sebuah senjata-senjata, ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak dan lain sebagainya. Ketika bertemu dengan Said Abdullah dan mereka berencana untuk membunuh Said Abdullah, kata Said Wahab, "Ma dzambuhu?" Apa dosa Said Abdullah sehingga antum semuanya membunuh Abdullah? Jawabnya sangat mengejutkan, saudaraku sekalian. Askarul Yahudi ternyata mereka tahu bahwa pemuda ini yang bernama Abdullah, dia akan melahirkan sebuah generasi, ya, akan melahirkan, dari beliau itu akan lahir, yaitu seorang nabi akhir zaman yang akan merusak agama mereka, yang akan merubah sebuah kondisi zaman jahiliyah pada saat itu. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya dari langit untuk membasmi, menumpas Askarul Yahudi itu. Alhasil, Yahudi semuanya tewas dan Abdullah selamat. Yang singkat cerita, Said Abdullah dan Said Wahab ini kembali. Sekembalinya Said Wahab dan Said Abdullah kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib menceritakan, wahai saudaraku Said Wahab, sungguh aku ini merasa resah. Apa keresahanmu, wahai Sayyidul Haram? Kata Said Abdul, aku resah dengan kondisi anakku Abdullah ini. Dia sehari-hari diikuti perempuan terus. Dia sehari-hari dikejar-kejar perempuan terus. Bahkan perempuan Mekah tak tahan rasanya kalau jauh-jauhan dari Abdullah. Itu serasa hampa dunia mereka tanpa Abdullah. Ini saya resah sekali. Akhirnya apa kata Sayyid Wahab? Wahai Sayyidul Haram, aku di rumah punya anak gadis, barangkali cocoklah buat Abdullah. Akhirnya Said Abdul Muthalib mengutus istrinya untuk pergi ke rumah Sayyid Wahab. Ketika datang istri Said Abdul Muthalib ke rumahnya Said Wahab, apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Begitu terkejutnya istri Sayyid Abdul Muthalib itu melihat kecantikan, keelokan, keindahan parasnya Siti Aminah radhiyallahu anha. Akhirnya sekembali pulang dari rumah Said Wahab, ini ibunya Said Abdullah mengatakan kepada Said Abdul Muthalib, wahai Sayyidul Haram, sungguh tidak ada yang pantas perempuan di tanah Mekah ini untuk Abdullah kecuali Siti Aminah radhiyallahu anha. Alhasil, terjadilah rencana pernikahan antara Said Abdullah dengan Siti Aminah radhiyallahu anha. Berita ini akhirnya ramai di publik, ramai dibicarakan oleh orang banyak. Dan apa yang terjadi, saudara? Syekh Nawawi lagi-lagi menceritakan
hal yang sangat luar biasa yang jarang kita temui dalam sejarah. Kata Syekh Nawawi, orang perempuan Mekah yang kesehariannya mereka nggak tahan jauh-jauh dari Said Abdullah itu, ketika mendengar berita pernikahan antara Said Abdullah dengan Siti Aminah, itu famaridot, mereka itu sakit. Berapa jumlah orang yang sakit perempuan? Ya, pada saat itu saya menceritakan ada 100 perempuan Mekah yang ketika mendengar kabar Said Abdullah akan menikah dengan Siti Aminah, mereka tiba-tiba jatuh sakit. Mereka dibawa ke rumah sakit gara-gara mendengar kabar bahwa Said Abdullah akan menikah dengan Siti Aminah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Setelah pernikahan Said Abdullah dengan Siti Aminah ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak pernah dialami oleh Siti Aminah. Ketika beliau, singkat cerita, ya, pada masa-masa kehamilannya banyak sekali hal yang dirasakan oleh Siti Aminah. Satu contoh, ketika beliau hendak mau mandi, itu air yang ada dalam subur tiba-tiba naik ke atas. Siti Aminah menceritakan kepada suaminya tentang kejadian-kejadian yang sangat aneh itu. Dan apa kata Said Abdullah, uktumi, sembunyikan wahai istriku tercinta, sembunyikan, cukup kita saja yang tahu. Ketika Siti Aminah sedang hamil oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sedang hamil, ya, di dalam perutnya ada Sayyid Anbiya wal Mursalin, ya, yang terjadi tidak seperti perempuan-perempuan biasanya. Beliau tambah hari tambah cantik, tambah hari badannya tambah wangi, tambah hari badannya kelihatannya tambah jelita dan tambah cantik sekali. Itu baru sebagian kecil riwayat yang diceritakan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Ibris Zudani ini. Oleh karenanya, bagi yang penasaran dengan karya dari Syekh Nawawi ini, ya, boleh silakan dibeli, ya, dimiliki. Kitab yang luar biasa ini, kecil, imut, tapi isinya mantap, luar biasa. Kitab Ibris Zudani karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, top margo top. Sekian cerita singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah, bertambah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.